Memasuki tahun 2023, pertumbuhan PDB Indonesia masih akan tetap solid meskipun diproyeksikan lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,31% sepanjang 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan redanya angka infeksi COVID-19 dan penghapusan PPKM. Pemulihan ekonomi China pada tahun 2023 juga diproyeksikan akan membaik demi memacu kembali aktivitas produktif di mana pertumbuhan ekonomi China tercatat tumbuh 2,9% year on year di Q4 2022, lebih baik dari ekspektasi di mana hal ini mengindikasikan potensi pemulihan semakin terbuka. Sementara itu, inflasi Amerika tampaknya telah mereda dampak dari kenaikan suku bunga Fed yang agresif telah menekan ekonomi Amerika dan diproyeksikan perekonomian terbesar di dunia ini akan mengalami perlambatan ekonomi pada semester pertama 2023. Sehingga diharapkan The Fed mulai melonggarkan kebijakan suku bunga agresif atau setidaknya mempertahankan suku bunga kebijakannya menjelang akhir tahun 2023. Di sisi lain, Eropa kemungkinan akan menghadapi tekanan terbesar dengan risiko stagflasi akibat harga energi yang tinggi dan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di Rusia. Pasar domestik masih cukup baik, di mana pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap solid di tahun 2023, meski rupiah terdepresiasi sebesar 9,20% di tahun lalu. Mata uang ini tetap termasuk yang paling tangguh dibandingkan dengan mata uang lainnya. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,75% yang diharapkan sebagai pengganti kenaikan inflasi dan suku bunga secara global. Inflasi pada bulan Januari yang lebih rendah akan mendorong penguatan rupiah dan fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan BI tentang kenaikan suku bunga acuan saat ini dianggap sudah cukup memadai untuk menahan laju inflasi. Selain itu, kondisi sektor manufaktur Indonesia mengalami perbaikan di awal tahun. PMI Manufacturing Januari naik menjadi 51,3 dari bulan sebelumnya 50,9 di tengah meningkatnya permintaan domestik menjadi pendorong utama kenaikan. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Di tengah latar belakang makro yang ditandai oleh tingginya inflasi global, ketidakpastian mengenai kapan kenaikan suku bunga oleh The Fed akan mencapai puncaknya, serta terus meningkatnya kemungkinan akan terjadinya resesi global. Kita tampaknya akan menyaksikan rangkaian volatilitas pasar selama paruh pertama 2023. Para investor dapat menambah porsi reksadana saham berbasis saham berkapitalisasi besar saat pasar saham domestik dan global berpotensi berbalik menguat. Serta investor dapat mengkombinasikan investasi pada obligasi pemerintah dengan durasi pendek hingga menengah. Dan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi negara di tengah kenaikan suku bunga Bank Sentral AS yang sesuai dengan proyeksi pasar.